Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu sekalian. Dalam video ini kita akan melanjutkan video ketiga tentang tampilan kelas course. Di sini saya akan mendemokan bagaimana menu-menu dan bagaimana cara merubah pengaturan kelas dan tampilan dari kelas Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya silakan login terlebih dahulu seperti video yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu setelah login, silakan masuk ke halaman dashboard dan memilih kelas yang ingin Bapak Ibu ubah pengaturannya. Pada bagian ini saya akan mencoba untuk mengatur kelas dari percobaan 1. Pertama saya masuk dulu ke ubah pengaturan. Di bagian submenu umum ini terdapat dua hal yang bisa Bapak Ibu ganti, yaitu nama lengkap dan nama singkat kursus. Nama lengkapnya misalnya saya ganti menjadi latihan MSU 1. Dan untuk nama singkat kursusnya menjadi MSU 1. Untuk kategori kursus, visibilitas kursus, tanggal mulai kursus, dan tanggal akhir kursus tidak perlu Bapak Ibu ubah karena sudah diatur sebelumnya dari administrator dan course creator. Nah, misalnya saya hanya merubah di nama lengkap dan nama singkat kursus. Untuk menyimpannya, silakan di-scroll ke bagian paling bawah dan pilih simpan dan tampilkan. Maka di sini dapat dilihat nama kelas saya berubah menjadi latihan MSU 1. Di dashboard juga berubah menjadi latihan MSU 1. Lalu saya masuk lagi ke ubah pengaturan. Di sini saya misalnya merubah ringkasan kursus. Seperti keterangan di tanda tanya di sini, ringkasan kursus ditampilkan pada daftar kursus. Sebuah pencarian kursus mencari pada ringkasan kursus di samping nama kursus. Nah, misalnya saya di sini ganti menjadi ini adalah kelas untuk saya latihan fitur di dalam Moodle. Misalnya seperti ini. Lalu untuk gambar khususnya akan mengganti tampilan dalam ikhtiar khusus di dashboard. Jadi kita akan mengganti foto yang ada di halaman dashboard tadi dengan foto yang disesuaikan dengan kelas kita. Misalnya di sini saya mengganti dengan foto ini misalnya. Kita pilih aja dan unggah file ini. Untuk cara uploadnya sama dengan bagaimana kita mengupload foto profil kita di video pertama saat kita mengganti foto profil dan password tersebut. Nah, misalnya saya mengganti dua keterangan di sini di submenu keterangan, lalu kita simpan dan tampilkan. Maka perubahannya di dashboard. Nah, kalau saya akan merubah tampilannya menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya masuk lagi ke ubah pengaturan. Ya, yang selanjutnya di sini adalah format kursus. Di format ini adalah bagaimana format isi dari kelas Bapak Ibu. Misalnya di sini kan terdapat 4 single activity format sosial, format topik, dan format mingguan. Biasanya format topik dan format mingguan yang selalu dipakai untuk misalnya kelas pembelajaran seperti biasa. Secara default itu MSU memberikan format mingguan. Tapi bila dirasa Bapak Ibu tidak cocok dengan format mingguan, maka silakan diganti ke format topik. Format mingguan seperti yang kita lihat di sini tampilannya itu. Jadi setiap kelas semuanya dibagi menjadi mingguan. Sedangkan misalnya saya ganti format mingguan ini menjadi format topik. Lalu kita pilih simpan dan tampilkan. Maka di sini semuanya diganti menjadi
topik 1, 2, 3 sampai 8. Lalu di format kursus di sini ada juga yang kedua itu bagian yang disembunyikan. Jadi di sini pengaturan ini menentukan apakah bagian yang tersembunyi akan ditampilkan kepada siswa dalam bentuk terlipat atau benar-benar tersembunyi. Jadi misalnya kita lihat di dashboard di sini. Misalnya, jadi di sini kan tertulis tersembunyi dari siswa. Artinya tampilan di sini itu tidak tampil di siswa. Jadi hanya di bagian atasnya ini saja yang muncul di siswa. Nah, di bagian yang tersembunyi ini kita bisa memilih bagian tersembunyi ditampilkan dalam bentuk terlipat atau bagian yang tersembunyi telah benar-benar tidak terlihat. Jadi antara di siswa itu terlihat kayak dia nggak bisa ngakses sama sekali di sini atau benar-benar dia nggak bisa lihat. Nah, contohnya Bapak Ibu, saya login juga sebagai siswa di sini. Nah, di sini di kelas percobaan 1, di sini hanya tertulis data file label. Tapi misalnya Bapak Ibu di sini ada materi, tetap bisa terlihat, hanya tidak bisa diakses saja. Nah, sedangkan jika kita misalnya ubah pengaturannya ke bagian yang disembunyikan telah benar-benar tidak terlihat dan kita simpan dan tampilkan, maka di halaman siswa hanya akan muncul yang bisa dia lihat aja, yang misalnya ada materinya aja, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk bagian tersembunyi ini silahkan disesuaikan sendiri tergantung kebutuhannya. Apakah Bapak Ibu mempersilahkan siswanya full untuk melihat semua materi yang Bapak Ibu berikan, atau Bapak Ibu hanya ingin membaginya secara teratur, begitu. Yang selanjutnya ada tata letak kursus. Pengaturan ini menentukan apakah seluruh kursus ditampilkan pada satu halaman atau halaman terpisah dalam beberapa halaman. Misalnya kita kembali dulu ke halaman kelas kita. Misalnya di sini kelas Bapak Ibu kan sudah dibagi ke dalam topik. Tapi misalnya di sini udah ada materi, di topik 2 ada materi, semuanya akan memanjang ke bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, fungsi dari pengaturan tata letak kursus ini, di sini kan ada 2 pilihan. Tampilkan semua bagian pada satu halaman atau tampilkan satu bagian per halaman. Tadi tampilkan semua bagian pada satu halaman itu jadinya seperti ini. Jadi semuanya akan memanjang ke bawah. Tapi misalnya kita rubah ke tampilkan satu bagian per halaman, lalu kita simpan dan tampilkan, maka kelas-kelas ini dibagi menjadi link. Jadi misalnya siswa ingin mengakses topik 2, dia harus mengklik dulu topik 2-nya, baru nanti di sini tampilan dari topik 2-nya tuh akan muncul. Misalnya dia maju ke topik 3, nah tampilannya hanya, jadi di layarnya itu hanya ada topik yang dia lihat aja. Nah, selanjutnya untuk tata letak kursus dan bagian yang disembunyikan dan format ini silakan Bapak Ibu sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu untuk yang keempat, submenu tampilan, pemaksaan bahasa ini artinya secara default, secara awalnya itu kelasnya Bapak Ibu tuh akan berbahasa Inggris, Indonesia, atau jangan dipaksa. Ini artinya siswa tuh bisa milih antara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, jumlah pengumuman ini adalah jumlah forum pengumuman yang dimana nanti Bapak Ibu bisa saling ngobrol di kayak seperti forum, tapi secara default biasanya 0. Ini tergantung apakah Bapak Ibu membutuhkan atau enggak. Nah, untuk tampilkan peringkat siswa,
Ini artinya banyak jenis aktivitas kursus memerlukan penyetelan peringkat. Setelah ini mendefinisikan apakah seorang siswa dapat melihat daftar peringkatnya melalui tautan pada blok administratif kursus. Intinya itu adalah siswa tuh bisa ngelihat peringkatnya dia atau enggak di kelas Bapak Ibu. Silakan juga diatur sesuai kebutuhan. Untuk laporan aktivitas ini, misalnya laporan aktivitas disediakan untuk setiap peserta yang menunjukkan aktivitas dalam kursus. Laporan ini juga termasuk daftar kontribusi seperti kiriman forum, pengiriman tugas, dan akses. Setelah ini menentukan apakah seorang siswa dapat melihat laporan aktivitas pribadinya pada halaman profil. Jadi intinya dia bisa ngelihat dia tuh udah ngapain aja di kelas Bapak Ibu. Nah ini juga terserah, silahkan Bapak Ibu untuk memilih atau enggak. Nah selanjutnya adalah berkas dan unggahan. Nah di sini jangan dirubah Bapak Ibu untuk 20 mega. 20 meganya ini sebagai batas maksimal dari jumlah ukuran upload yang entah Bapak atau para siswa akan upload. Jadi nanti bila di filenya akan diupload di atas 20 mega itu akan tidak bisa diupload ke dalam ini. Jadi ada nanti tampilan bahwa file tersebut tuh tidak bisa diupload ke dalam MSU-nya. Nah, untuk pelacakan penyelesaian ini maksudnya jika diaktifkan, kondisi penyelesaian aktivitas dapat diatur dalam pengaturan aktivitas dan atau kondisi penyelesaian kursus dapat diatur. Dianjurkan untuk mengaktifkannya sehingga data yang berarti ditampilkan dalam ikhtisar kursus di dashboard. Jadi sesuai dengan rekomendasi dari MSU-nya bahwa kalau bisa aktivitas pelacakan penyelesaian ini diaktifkan. Nah, untuk kelompok-kelompok ini untuk pengaturan grup di dalam kelas yang nanti ada pembahasannya sendiri, untuk saat ini dibiarkan saja. Penamaan untuk peran ini misalnya untuk mengganti kata-kata manajer pembuat kursus atau course creator itu dipanggilnya sebagai apa? Misalnya pengajar itu dipanggil sebagai guru, tinggal diketik aja di sini guru atau yang sebagainya. Jika dirasa tidak perlu ada perubahan, bisa Bapak Ibu biarkan. Untuk teks ini juga dibiarkan saja. Setelah tadi semua perubahan tadi, simpan dan tampilkan. Untuk menyimpan perubahan-perubahan yang dilakukan dari ubah pengaturan di sini. Demikian demo dari pengaturan kelas dari Bapak Ibu. Silahkan untuk dicoba masing-masing. Dan apabila masih terdapat pertanyaan, silahkan ditanyakan di alamat email berikut. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih.